Channel HS Revolusi Akhlak bagian 9D. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang sudah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan sesuatu yang belum diketahui. Sabda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat syukur yang selalu diiringi wujud ingatan hati kepadanya wajib kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita umat manusia setiap detik putaran jam bergerak terus tiada hentinya telah memperoleh nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian mendapatkan limpahan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin. Menyambung video revolusi akhlak bagian 9C yang pada paparan akhirnya menyatakan, jauhkan mereka dari sifat tinggi hati, merasa tinggi percaya dirinya bahwa dirinya merasa lebih baik atau lebih hebat dan serba mengetahui dalam banyak hal daripada orang lain. Dan ianya kerap menceritakan dengan bangganya kepada orang lain tentang kehebatan diri dan pengetahuannya. Dan sifat keras hati, tidak mau menerima kebaikan atau nasihat, sulit meminta maaf, dan berat untuk memaafkan. Maka kini saatnya kita menyelusup pada poin kelanjutan dari bagian 9C yang masih menjelaskan tentang bimbingan akhlak dan teladan kita orang tua kepada anak cucu, yakni pada konten bagian 9D yang paparannya adalah sebagai berikut. Tanamkan agar mereka tidak menyimpan sifat angkuh dan sombong. Biasakan mereka agar berlomba-lomba atau mendahulukan untuk menyapa atau menegur orang lain lebih dulu. Selalu ingatkan mereka apabila mereka berpapasan atau bertemu dengan teman atau orang lain, apalagi kepada orang yang lebih tua dan keluarga mereka sendiri. Jangan menunggu harus disapa atau ditegur lebih dahulu baru mau menyahut atau menyapa. Hindari mereka dari sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih terhormat, merasa lebih terpandang, merasa lebih cantik atau lebih gagah, merasa lebih banyak gelar akademik atau sarjana, merasa lebih tinggi pangkat, kedudukan atau jabatan, merasa lebih dermawan, lebih sosial, lebih disegani atau lebih jagoan, lebih kuat, dan lain-lain dan sebagainya. Pesankan agar mereka jangan suka mencaci dan mengejek orang lain siapapun itu. Jangan suka menggunjing atau membicarakan aib atau keburukan orang lain, apalagi teman sendiri. Camkan mereka jangan suka mengkhianati siapapun. Jagalah amanah, menepati janji dan tanggung jawab apapun, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Quran surat Yusuf 12:52. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3: apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Ingatkan mereka untuk menghormati dan menghargai orang yang lebih tua dari mereka. Tetap santun berbicara siapapun dirinya dan apapun statusnya atau profesinya. Beritahukan jika mereka berpapasan atau bertemu dengan orang yang mereka kenal, adalah mulia menegurnya lebih dulu, sembari mengucapkan salam assalamualaikum kepada sesama muslim, atau mengucapkan selamat pagi, siang, sore atau malam kepada seorang non-muslim, dapat mengangkat derajat seseorang. Ajarkan apabila bertemu dengan orang yang belum pernah mereka kenal, akan tetapi sering berpapasan di jalan, sangatlah baik bila mereka yang memulai untuk menegurnya lebih dulu, agar semakin membuat keakraban dan akhirnya dapat saling kenal mengenal satu sama lain. Berjabatan tangan dan memberikan senyuman setiap kali kita bertemu dan berpisah dengan siapapun adalah merupakan ibadah yang ada nilai pahalanya. Jangan bosan. Ingatkan jika usia mereka lebih tua atau lebih muda, menegur dengan ramah terlebih dahulu sangat dianjurkan agama. Jika orang itu tak melihat
maka panggillah ia. Pesankan, jika mereka bertemu siapapun dan dimanapun, biasakanlah untuk tersenyum dan belajarlah beramah tamah. Jangan suka mereka menunggu ingin ditegur lebih dulu, sehingga bila mereka tidak ditegur orang, maka mereka pun enggan untuk menegur orang. Latihlah mereka untuk tidak memanggil namanya saja jika ia jauh lebih tua dari mereka. Sebutlah ia dengan cara yang sesuai, misalnya panggil dengan sebutan abang atau kakak, terutama terhadap abang atau kakak kandung mereka sendiri. Pesankan, jika mereka sebagai orang yang lebih muda, sudah selayaknya merekalah yang menegur terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Sapalah dengan ramah dimanapun bertemu. Jika ia tidak melihat, maka panggillah. Jangan pernah merasa diri mereka lebih hebat atau lebih baik, merasa lebih kaya atau lebih pintar, lebih terhormat, lebih terpandang, lebih cantik, lebih gagah, lebih banyak pengetahuan agamanya, lebih banyak gelar sarjana, lebih tinggi pangkat kedudukan atau jabatan dan sebagainya. Kemudian menjadikan diri mereka sombong dengan memalingkan muka dan enggan menegur, bahkan menghindar jika bertemu orang yang mereka kenal. Ingatkan, apabila mereka bertemu temannya atau orang yang lebih tua yang mereka kenal, biasakanlah untuk tersenyum dan belajarlah beramah tamah. Setidak-tidaknya mereka mau mengucapkan assalamualaikum bila hanya berpapasan. Tanamkan agar mereka membiasakan diri untuk berlomba-lomba menyapa, menegur terlebih dahulu, berlomba-lomba memberikan senyuman dan berlomba-lomba menyodorkan tangan untuk bersalaman apabila bertemu siapapun. Jika hal itu dapat mereka lakukan lebih dahulu, maka mereka lebih baik dari yang menyahut sapaan atau teguran, dan yang membalas senyuman, serta yang menerima uluran tangan. Bila mereka sedang duduk, kemudian datang temannya atau orang yang lebih tua dari mereka, ingatkan agar mereka segera berdiri dan mengulurkan tangan untuk menyambut serta menyelaminya. Biasakanlah mereka setiap bertemu dengan orang yang lebih tua di mana saja, apalagi ada hubungan keluarga, agar menegur dan segera menyelaminya. Jangan biasakan mereka menunggu orang yang menyodorkan tangannya terlebih dahulu. Ajarkanlah mereka rendah hati dan tinggi budi pekerti. Pesankanlah kepada mereka untuk tetap menunjukkan sopan santun kepada orang yang lebih tua dari mereka, agar mereka tidak asal duduk sembarangan di hadapannya, yang memperlihatkan ketidaksopanan diri mereka yang muda. Jangan mereka suka menimpali dan menyela atau menyanggah tiap pembicaraan orang yang lebih tua. Jika sedang berbicara kepada mereka, tunggu hingga yang bicara selesai, baru mereka mulai bicara. Jangan mereka suka menjawab atau membantah jika mereka sedang dinasihati, diberikan pandangan atau pendapat dari orang lain. Demi kebaikan diri mereka sendiri, diamlah dan ikuti sepanjang disampaikannya itu adalah baik dan benar. Tanamkan pada mereka terhadap siapapun dan apapun sukunya serta agamanya, pekerjaannya atau bagaimanapun fisiknya, apakah ia suka bercanda, bergurau, tetaplah harus mereka hormati dan berperilaku sopan santun serta menghargainya. Jangan kemudian mereka berbuat sesuka hati dan bertindak serta berperilaku yang tidak pantas atau tidak sopan, tidak baik terhadapnya, hanya karena ia suka bercanda atau bergurau. Ingatkan, jangan mereka suka bercanda atau bergurau kepada orang tua atau yang lebih tua. Berpikirlah terlebih dahulu jika mau bercanda, dan kapan waktu serta saatnya untuk bercanda. Bagaimana mereka harus bercanda, apa bahasa atau ucapan yang patut, pantas dan wajar mereka ucapkan ketika bercanda. Jangan mereka bercanda ketika pembicaraan atau situasi dan keadaan yang serius. Selalu pesankan agar jangan pernah mereka memerintah kepada orang yang lebih tua, kecuali terpaksa atau karena hubungan tugas, pangkat, jabatan atau pekerjaan. Jangan biasakan mereka memberi atau menerima segala sesuatu pemberian dengan tangan kiri, meskipun mereka kidal, kecuali jika tangan kanan mereka tidak bisa melakukannya.
Misalnya tangan mereka sedang diluka atau dibalut dengan perban atau sedang kotor dan sebagainya, maka katakanlah maaf dengan menyebutkan alasan bahwa mereka tidak dapat menerimanya dengan tangan kanan walau sekalipun yang memberi anak kecil. Ajarkan mereka untuk menyayangi dan menghargai serta melindungi orang yang lebih muda dari diri mereka. Bertuturlah dengan baik dan santun, meskipun mereka jauh lebih tua, namun karena harus bertutur kata dengan keluarga, maka panggillah sesuai dengan sebutan tuturan hubungan kekeluargaan secara baik. Misalnya dari hubungan sepupuan antara mereka dengan anaknya, abang atau kakak dari ayah ibu mereka. Sebutlah ia dengan panggilan abang atau kakak, meskipun mereka jauh lebih tua darinya. Atau antara mereka dengan adiknya dari ayah ibu mereka, maka panggillah ia dengan sebutan paman, pakcik, om, atau makcik, bibi, tante, serta dengan contoh lain-lainnya. Ingatkan mereka agar santun dalam berbicara apapun statusnya atau profesinya. Jangan mereka panggil dengan namanya saja. Sebutlah ia dengan cara yang sesuai. Jangan karena mereka jauh lebih tua kemudian dengan suka-suka hati memanggil atau bercanda dengannya tanpa menghargai dan menghormatinya lagi. Pesankan jika mereka sebagai orang yang lebih tua apabila berpapasan atau bertemu dengan orang yang lebih muda, tidak ada salahnya jika mereka yang menegur terlebih dahulu siapapun diri mereka, sebagai memberikan contoh dan teladan kepada yang lebih muda, agar mengerti bertata krama dan rendah hati terhadap siapapun. Ajarkan mereka untuk murah menyapa dengan ramah dimanapun bertemu. Ucapkan assalamualaikum jika ia seorang muslim. Bila ia non muslim, sampaikan selamat pagi atau selamat siang, sore atau selamat malam. Ingatkan mereka, jangan karena merasa diri mereka lebih tua kemudian menjadikan diri mereka sombong dengan memalingkan muka, berpura-pura tidak melihat atau berpura-pura tidak tahu. Karena banyak merasa itu dan ini, akhirnya menjadi merasa gengsi jika lebih dulu menegur. Bimbinglah mereka jika bertemu dengan orang yang lebih muda di mana saja, apalagi ada hubungan keluarga. Ingatkan mereka untuk menegur. Jangan menunggu mereka yang harus ditegur lebih dulu. Belajarlah untuk rendah hati dan tinggi budi pekerti. Berikan contoh kepada yang muda karena kasih sayangnya. Pesankan mereka agar tetap menunjukkan sopan santun kepada yang lebih muda. Jangan duduk dan berbicara sembarangan di hadapan mereka dengan seenaknya, yang memperlihatkan kurangnya etika dari diri mereka sendiri sebagai orang yang lebih tua. Peringatkan mereka jika setiap mereka bertemu dengan keluarga, dengan orang tua atau dengan yang lebih tua, apabila mereka kita lihat tidak menegur dan tidak pula mengulurkan tangan untuk menyalami ayah atau ibunya, atau jikapun mereka menyalaminya tapi bagaikan bersalaman dengan teman, maka ingatkanlah pada mereka sekali atau dua kali untuk segera melakukan hal yang baik dan dianjurkan agama, agar mereka tidak disebut sebagai orang yang tinggi hati dan sombong, tidak berakhlak. Dan ingatkan agar jangan berat lisan mereka untuk menyapa dan mengulurkan tangan menyalami. Jangan mereka membiasakan diri menunggu agar orang yang lebih dulu menyapanya dan menyodorkan tangan. Jika tidak disampaikan demikian, maka mereka akan terbiasa hingga tuanya enggan menyapa, menyalami lebih dulu. Mengingatkan hal itu pada mereka adalah baik dan kewajiban sesama muslim serta dari yang lebih tua, agar mereka menyadari kekeliruan akhlak serta mau belajar rendah hati dan tinggi budi pekertinya. Apabila sudah sekali atau dua kali diingatkan, mereka enggan merubah dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, maka lepaslah kewajiban dan tanggung jawab Anda di hadapan Allah, yang berarti mereka anak cucu cicit yang Anda coba didik itu adalah orang yang keras hatinya, tidak mau menerima kebaikan dan kebenaran, sekaligus buta hatinya, tidak bisa melihat, merasakan dan membedakan mana yang baik dan mana hal yang buruk. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang buta hati di dunia ini, maka ia buta di akhirat nanti dan bahkan lebih sesat jalannya. Quran Surat Al-Isra 72.
Dan sesungguhnya bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya lah yang buta, yang berada dalam rongga dadanya. Maka jika manusia telah menyimpan sesuatu penyakit keras hati, maka menjadi butalah hatinya, selama yang bersangkutan tidak berusaha dan berjuang untuk memperoleh nur ilahi yang berupa petunjuk kebenaran. Maka selama hidupnya itu pula yang bersangkutan akan semakin jadi tersesat jalannya. Dengan demikian, jika manusia telah mengalami buta mata zahir, belum tentu akan membawa suatu bencana. Akan tetapi jika sudah buta hatinya batin, maka dipastikan mendatangkan siksa, karena arah jalannya telah menuju ke neraka, bukan jalan menuju ke surga yang ia tempuh dan ikuti. Ajarkan mereka, apabila berkunjung atau bertamu ke rumah siapapun, mereka wajib untuk menunjukkan akhlak dan adab mereka yang baik di hadapan tuan rumah, dengan cara memperlihatkan kelakuan yang baik, sopan santun dan rasa hormat, beretika, beradab, beradat, serta bertata krama yang terpuji. Biasakan mereka, jika mereka berkunjung atau bertamu dengan orang yang baru atau belum mereka kenal, ketuklah terlebih dahulu pintu rumahnya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Bila sudah 3 kali setelah mereka lakukan tidak atau belum ada sahutan dari dalam, untuk berikutnya hentikanlah upaya itu. Mungkin mereka bisa mengulanginya di waktu lain, besok atau lusa. Ingatkan mereka, bila di saat mereka berkunjung atau bertamu ke rumah orang yang belum mereka kenal, dan tuan rumah sedang beraktivitas di ruangan lain, sementara mereka telah duduk karena telah dipersilahkan masuk oleh anggota keluarga yang lainnya, maka setelah pemilik atau tuan rumah muncul, berdirilah dengan tersenyum dan sapalah dengan ramah, serta salami tuan rumah tersebut. Jika mereka belum dikenal oleh tuan rumah, maka mereka yang seyogianya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada tuan rumah siapa mereka dan apa keperluannya. Pesankan kepada mereka, jangan mereka membiasakan diri langsung nyelonong masuk sebelum dipersilahkan oleh tuan rumah untuk masuk, meskipun pintunya terbuka. Setelah bertemu dengan pemilik rumah, maka salamilah segera. Jangan menunggu pemilik rumah yang harus menyodorkan tangannya, dan ingatkan mereka agar mereka tidak duduk, tidak meminum atau mencicipi hidangan sebelum dipersilahkan. Membiasakan diri mereka agar setiap masuk ke rumah orang yang mereka kunjungi dengan ucapan Assalamualaikum, duduklah dengan baik dan sopan. Apabila mereka telah dipersilahkan minum atau mencicipi hidangan yang telah disediakan tuan rumah, maka minum dan cicipilah hidangan itu sembari minta izin dan mengajak tuan rumah untuk mencicipinya. Beri pembelajaran kepada mereka, jika tuan rumah tidak atau belum menawarkan mereka untuk mencicipi hidangan, mungkin lupa, sementara mereka sudah berkeinginan karena haus atau sebab lain, maka mereka boleh saja menyampaikan dengan diawali perkataan, maaf Pak, Ibu, boleh saya mencicipi hidangannya? Lebih indah jika mereka tambahi lagi dengan perkataan memuji hidangan atau perkataan manis lainnya. Ingatkan agar mereka tidak bermain handphone ketika sedang bertamu lebih dari seorang dengan orang yang baru mereka kenal, sementara tuan rumah lagi berbicara dengan salah seorang di antara mereka yang bertamu. Dengar dan duduklah dengan baik. Setidak-tidaknya mereka tidak bermain HP di hadapan tuan rumah, meskipun bukan mereka yang lagi berbicara atau orang yang berkepentingan. Jika mereka ingin bermain HP atau ada telepon masuk ke HP mereka, minta izinlah pada tuan rumah agar menjauh sebentar untuk menerima telepon masuk, di mana hal demikian tersebut adalah merupakan adab dan etika mereka untuk menghargai tuan rumah. Beritahukanlah apabila mereka bertamu ke rumah orang yang sebelumnya tidak pernah berkunjung atau bertemu dengan pemilik rumah itu. Janganlah mata mereka liar atau jelalatan melihat di sekeliling, memandang ke atas, ke bawah dan sebagainya, di mana tempat mereka sedang duduk. Hal yang mereka lakukan semacam itu terkesan adanya penilaian terhadap keadaan
atau kondisi rumahnya, meskipun sebenarnya hati dan maksud mereka tidak demikian. Apabila mereka disuruh atau diajak makan oleh tuan rumah, maka ketika mereka hendak makan, ajak atau tawarilah orang yang ada di rumah itu ikut makan jika mereka melihat. Jangan mereka diam saja dan makan tanpa menghiraukan atau berbahasa dengan orang yang ada di rumah itu. Tunjukkanlah akhlak, adab, sopan santun dan etika serta tata krama mereka yang terbaik. Dengan demikian maka mereka tidak sedang mempermalukan diri mereka sendiri dan orang tuanya. Sekaligus mereka itu telah menghargai serta menghormati setiap orang yang ada di rumah yang mereka kunjungi. Jika mereka bertamu dan terdesak ingin ke toilet atau WC, katakanlah, "Maaf Pak, Ibu, saya ingin ke toilet atau WC." Minta izin numpang tempatnya sembari minta petunjuk di mana ruangannya. Pesankan agar mereka berhati-hati berbicara selama bertamu dan berada di rumah orang lain. Jangan pernah sekalipun memperlihatkan sikap atau perbuatan yang dapat menyinggung perasaan hati tuan rumah. Camkan kepada mereka, jangan pernah mereka lakukan jika bertamu atau berkunjung dimanapun, dengan cara datang nampak muka, pulang tampak punggung, yang artinya datang dengan mengucapkan Assalamualaikum dan menyalami tuan rumah. Kemudian jika mereka hendak pulang, maka berpamitanlah, salami dan selanjutnya ucapkan Assalamualaikum ketika Anda akan meninggalkan tuan rumah. Jangan biasakan datang tanpa Assalamualaikum dan salam, lalu mereka pulang tanpa pamit dan tanpa salam, menghilang begitu saja tanpa kabar. Ingatkan mereka, setiap orang kedatangan tamu dan berkunjung ke rumahnya adalah merupakan suatu kehormatan. Oleh karenanya mereka patut untuk menunjukkan akhlak dan adab yang baik di hadapan tamu dengan cara memperlihatkan sikap hormat, ramah tamah dan sopan santun serta bertata krama yang terpuji. Jika mereka kedatangan tamu dari keluarga, terutama dari tempat jauh dengan perjalanan panjang, maka sambutlah tamu itu dengan gembira sembari berdiri, bersikap baik dan ramah. Salami tamunya, persilahkan masuk dan layanilah bersilaturahim dan segera suguhi dengan hidangan apa yang mereka miliki. Apabila tamu mereka tersebut bermaksud menginap di rumah mereka, maka segeralah siapkan ruangan tempat tamunya menginap dan istirahat. Jika waktu makan tiba, ajaklah tamu tersebut untuk segera makan dan makanlah bersama-sama tamu. Jangan tinggalkan tamu sendirian makan. Minimal mereka menemani seandainya mereka sudah makan atau masih kenyang. Karena kalau mereka tinggalkan tamu makan sendiri, sangat tidak baik dan tidak menghormati tamu. Lakukanlah kesibukan membuat sesuatu untuk menyuguhi dan melayani tamu selama berada di rumah. Buat hati tamu mereka senang dan bahagia. Siapkan kebutuhan mandi, kebutuhan sholat dan istirahat, serta keperluan lainnya untuk tamu mereka. Pesankan pada mereka, apabila mereka sedang makan dan tiba-tiba mereka kedatangan tamu, maka ajaklah tamu mereka untuk segera makan bersama-sama. Jika tamu mereka sudah makan, katakan maaf pada tamunya kalau harus menunggu mereka sebentar, seraya mempersilahkan tamunya duduk. Memberi makan kepada tamu atau orang yang sedang lapar adalah termasuk perbuatan yang dapat mengangkat derajat dan akan dinaungi Allah di bawah naungan arasy-Nya, sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya 3 golongan manusia akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy-Nya pada saat tiada tempat bernaung selain naungannya, yaitu orang yang berwudu di waktu yang tidak disukai, orang yang berjalan menuju masjid di waktu gelap gulita, dan orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Apabila mereka kedatangan tamu ke rumah dan waktu makan hampir tiba, maka tahanlah dulu tamu mereka untuk makan bersama sebelum tamu mereka beranjak pulang. Memberi makan kepada tamu mereka dengan sajian apa adanya dan tidak memberatkan pemilik rumah, tidak memaksa diri untuk mengada-adakan, adalah perbuatan yang sangat mulia, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda
yang artinya, barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya yang muslim menurut selera keinginannya yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia ke neraka. Hadis riwayat Baihaqi. Jika tamu mereka terpaksa harus pulang atau meninggalkan rumah mereka karena ada suatu keperluan yang tak dapat ditunda dan harus segera diselesaikan, ingatkanlah bila ada makanan atau minuman yang bisa dibawa oleh tamunya untuk bekal sementara di jalan, maka bekalilah tamunya. Sampaikan kepada mereka, jika suatu saat mereka bermaksud akan menginap atau menumpang di rumah teman atau keluarganya sendiri, maka dengan siapapun mereka berpapasan di dalam rumah tersebut, jika belum mengenal, sapalah dengan ramah dan berilah senyuman yang manis. Perkenalkan diri, ingatkanlah agar mereka membiasakan dirinya untuk senang beramah tamah dengan menyapa terlebih dulu. Jangan sampai orang yang ada di dalam rumah itu yang bertanya, siapa kita, karena dia merasa asing dan tidak pernah melihat kita di rumah itu sebelumnya. Apabila selama mereka menginap di rumah itu, jika hendak bepergian dan kembali lagi, maka berpamitanlah dengan memberitahukan maksud mereka hendak pergi kemana. Jangan pergi begitu saja tanpa ada pesan, sopan dan bertata kramalah, agar orang yang ditumpangi merasa dihargai serta tidak kecarian dan bertanya-tanya. Jika hendak pergi sementara pemilik rumah sedang makan, mandi atau sholat, tunggulah hingga selesai aktivitasnya. Setelah selesai, sampaikan maksud dan salami tuan rumah, lalu berangkatlah dengan Assalamualaikum. Jika kembali ke rumah yang ditumpangi dari bepergian, maka ucapkan Assalamualaikum ketika masuk, kemudian temui tuan rumah dan salami. Setelah itu barulah melakukan aktivitas lainnya. Jangan lakukan sebaliknya, kecuali pada saat kembali tuan rumah tidak berada di rumah atau belum ketemu. Camkan mereka, jangan pernah sekalipun mereka masuk ke kamar lainnya yang bukan dikhususkan untuk mereka menginap, kecuali telah disuruh oleh tuan rumah. Apabila hendak masuk ke kamar lain yang telah disuruh oleh tuan rumah karena ada kepentingan, maka ketuk lebih dahulu pintu kamar tersebut jika ada orang, sambil mengucapkan Assalamualaikum. Bila telah ada sautan dari dalam, barulah boleh masuk. Jika belum disuruh masuk, janganlah masuk. Tanamkan pada mereka, jangan pernah sekalipun mereka masuk ke kamar pemilik rumah, kamar utama, apabila mereka hendak pamitan dan pemilik rumah masih berada di dalam kamar. Lebih dahulu mereka harus mengetuk pintu kamarnya dan mengucapkan Assalamualaikum. Tidak berarti setelah mengucapkan salam mereka boleh langsung masuk. Tunggulah sampai pemilik rumah yang keluar menemui mereka. Jangan mereka yang langsung masuk ke kamarnya, walau sekalipun mereka itu ada hubungan keluarga. Apabila mereka lebih muda dari tuan rumah, jika mereka ingin melintas di hadapan tuan rumah, permisilah dengan isyarat berjalan sembari membungkuk tangan kanan menjulur ke bawah, pertanda minta isyarat untuk melewatinya. Selama mereka masih menginap, bila suatu hari tuan rumah sedang berbicara duduk di kursi yang berhadapan dengan tamunya, jangan sekali-kali mereka lewat di hadapan tuan rumah dan tamunya. Tunggulah hingga tamunya itu pulang, atau carilah jalan lain yang tidak melalui mereka.